Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Iqbal Farani Pohan dan teman saya Rizky akan mempresentasikan tentang aliran seni lukis Dadaisme. Yang pertama adalah pengertian Dadaisme. Dadaisme merupakan aliran pemberontak di antara seniman dan penulis dan memiliki semangat yaitu menolak frame berpikir bahwa seni adalah sesuatu yang tinggi, mahal, sulit atau complicated dan eksklusif. Lalu yang kedua adalah tema-tema Dadaisme. Aliran Dadaisme menggunakan tema-tema yang bertentangan dengan seni tinggi Eropa yang dianggap sebagai aliran mainstream pada masa itu. Para seniman Dada menggunakan tema-tema yang mengerikan, mistis, dan menyeramkan, namun justru terkadang kekanak-kanakan atau naif, atau tema apapun yang tidak menunjukkan keindahan etis yang telah mapan sebelumnya. Lalu untuk ciri-ciri dari Dadaisme sendiri ada 5. Yang pertama, mengandung imaji yang cenderung tidak indah, kotor, dan provokatif. 2. Memuat pesan yang mempertanyakan kembali arti seni, peran seniman, dan estetika secara umum. 3. Berisikan pesan anti kaum borju yang pada masa itu dianggap menyebabkan Perang Dunia Pertama. Yang keempat, menyampaikan seruan anti perang melalui satir atau sindiran tidak langsung terhadap kekejaman perang. Yang terakhir, menggunakan objek-objek ready-made atau sesuatu yang telah ada, seperti objek sehari-hari yang ada di sekitar kita, gelas, toilet, sendok, dan lain-lain. Objek tersebut disusun atau dirangkai menjadi karya seni seperti kolase, patung, dan instalasi. Kemudian sejarah dari Dadaisme. Dada atau Dadaisme merupakan gerakan budaya yang lahir di wilayah netral, yaitu Zurich, Swiss selama masa Perang Dunia Pertama. Gerakan ini meliputi seni visual, sastra, teater, dan desain grafis. Gerakan ini berfokus pada politik anti perang melalui penolakan pada aturan seni yang berlaku melalui karya budaya anti seni. Kegiatan gerakan ini antara lain pertemuan umum, demonstrasi dan publikasi jurnal seni atau sastra, seni, politik, dan budaya menjadi topik utama dalam publikasi mereka. Gerakan ini mengilhami kemunculan gerakan-gerakan sesudahnya yaitu avant-garde, gerakan musik kota, serta kelompok lain seperti surrealisme, nouveau realisme, pop art, dan fluxus. Dadaisme dimulai sekitar awal Februari tahun 16 di Zurich, Swiss saat terjadinya Perang Dunia Pertama. Swiss sebagai negara netral tidak terlibat perang dan menjadi tempat pengungsian yang aman. Sekelompok pengungsi yang terdiri atas seniman dan budayawan seperti pelukis dari Alsatian Art, penyair dan filsuf penting Jerman Hugo Boll, Richard Husenberg, perupa Marcel Janko, dan penyair Romania Tristan Tzara mendirikan sebuah kubu yang dinamai Cabaret Voltaire di sebuah bar bernama Meyrey. Dalam Dadaisme, penggambaran orang atau skema secara representasional merupakan upaya dalam menganalisis bentuk dan pergerakan. Seniman seperti Hans Arp menggunakan komposisi abstrak sebagai cara untuk mengekspresikan pola alami yang dianggap ekspresif, terlepas bagaimana latar kultural seseorang. Lalu untuk pengaruh dari Dadaisme itu sendiri, cenderung berjalan secara linier yang setiap babaknya merupakan berkelanjutan dari aliran sebelum dan sesudahnya, sehingga berhasil menjadi aliran mainstream yang baru. Aliran ini berhasil menjadi antitesis dari aliran sebelumnya dan menjadi pengaruh bagi aliran yang muncul setelahnya, sehingga adanya dua aliran seni yang saling bertentangan tersebut justru akan melahirkan suatu pandangan baru yang dapat membawa seni rupa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dalam hal ini, Dadaisme berkaitan dengan gerakan seni kubisme dan surrealisme, kemudian mempengaruhi gerakan seni setelahnya seperti abstrak ekspresionisme, pop art pada era 60-an, hingga seni kontemporer pada abad ke-21. Untuk teknik-teknik dari Dadaisme, dalam Dadaisme penggambaran orang atau skema secara representasional merupakan upaya dalam menganalisis bentuk dan pergerakan. Seniman seperti Hans Arp menggunakan komposisi abstrak sebagai cara untuk mengekspresikan pola alami yang dianggap ekspresif, terlepas bagaimana latar kultural seseorang. Selanjutnya, untuk tokoh-tokoh dari aliran seni Dadaisme akan dijelaskan oleh teman saya, Ais. Terima kasih untuk Iqbal. Baik, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh dari aliran seni Dadaisme. Pertama, Francis Picabia. Dikenal sebagai Papa Dada, yang berarti Bapak Dadaisme, adalah salah satu tokoh utama gerakan seni rupa Dadaisme di Paris dan New York. Ia adalah teman dekat Marcel Duchamp, yang merupakan salah satu tokoh penting dari aliran Dadaisme. Francis terkenal dengan karya-karyanya yang menggunakan gambar rancu, komik erotis, spare part mesin, hingga kelukisan berbasis teks yang mulai menggambarkan aspek seni konseptual.
Berikut hasil karya Francis Picabia. Kedua, Marcel Duchamp. Lahir pada tanggal 28 Juli 1987 hingga 2 Oktober 1968. Adalah seorang seniman Prancis yang kemudian menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1955. Karya serta idenya cukup berpengaruh pada perkembangan seni rupa barat pasca Perang Dunia II. Ia banyak dikaitkan dengan gerakan dada atau dadaisme dan surrealisme, tetapi partisipasinya dalam surrealisme tidak begitu kelihatan. Setelah terlibat dalam gerakan dada di New York, kemudian ia berpartisipasi dalam gerakan dada di Paris. Berikut hasil karya dari Marcel Duchamp. Ketiga, Man Ray. Man Ray adalah seorang seniman asal Amerika Serikat yang menghabiskan sebagian besar karirnya di Paris, Prancis. Mungkin paling tepat disebut sebagai seorang modernis. Ia merupakan kontributor yang signifikan pada gerakan seni dada dan surrealis, walaupun koneksinya ke kedua aliran tersebut tidak formal. Lebih dikenal di dunia seni atas fotografi avant-garde-nya, Man Ray telah menciptakan karya-karya dalam berbagai bidang, namun menggolongkan dirinya sebagai pelukis di atas segalanya. Ia juga dikenal sebagai seorang fotografer fashion dan potret. Berikut hasil karya dari Man Ray. Keempat, Sophie Taeuber-Arp. Lahir pada tahun 1889 di Swiss, putri seorang apoteker. Keluarganya pindah ke Jerman ketika dia berusia 2 tahun. Pada sebuah pameran pada tahun 1915, ia bertemu untuk pertama kalinya dengan seniman Jerman Prancis Hans atau Jean Arp, yang ia nikahi tak lama kemudian. Selama tahun-tahun inilah mereka menjadi terkait dengan gerakan dada yang muncul pada tahun 1916. Dan karya Taeuber-Arp yang paling terkenal, Dada Hit atau Dada 1920, berasal dari tahun-tahun ini. Berikut hasil karya Sophie Taeuber-Arp. Yang terakhir, Max Ernst. Max Ernst 2 April 1891 sampai 1 April 1976 adalah seorang pelukis, pematung, seniman grafis, dan penyair Jerman atau American Naturalist pada tahun 1948 dan Prancis pada tahun 1958. Seorang seniman yang produktif, Ernest adalah pelopor utama gerakan dada. Ia tidak memiliki pelatihan artistik formal, tetapi sikap eksperimentalnya terhadap pembuatan seni menghasilkan penemuannya tentang footage. Teknik yang menggunakan goresan pensil pada objek sebagai sumber gambar, dan grettage, teknik analog di mana cat digoreskan di atas kanvas. Berikut hasil karya Max Ernst. Sekian dari saya dan rekan saya Iqbal. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.